Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, berbahagia, dan semangat menjalankan aktivitasnya. Senang sekali rasanya saya Fiorni Ceritno dapat kembali berjumpa di hadapan Anda. Tentunya dalam program spesial kita pagi hari ini yaitu Breaking News edisi 11 Mei 2023 dan kita akan membahas tema terkait KPU diserbu caleg Partai Nasdem, PDIP, dan mungkin kabarnya juga ada dari PKB dan juga Hanura. Nah, tentunya kita akan mendengarkan bagaimana informasi terbaru dari jurnalis Tribun Timur yang berada di lokasi masing-masing. Yang pertama kita akan mendengar dari jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Goa. Untuk itu kami sudah terhubung bersama Kak Said. Iya, Ya, Kak Said terima mungkin kasih. bisa menginfokan terlebih dahulu bagaimana suasana di lokasi saat ini. Saat ini pengajuan pendaftaran bacalek dari PDIP Goa baru saja selesai. Dan tadi PDIP Kabupaten Goa mengenakan seragam pakai baju merah eh, dan diiringi oleh apa eh, musik adat istiadat yang ada di Kabupaten Goa. Terus tadi langsung diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Goa dan tim verifikasi dan tim Bawaslu Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Saat ini suasana di kantor KPU masih sedang beraktivitas untuk mempersiapkan menerima partai yang akan mendaftarkan bacaleknya di KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Jadi diinformasikan kembali bahwa baru-baru saja telah selesai i- pengajuan pendaftaran bacalek oleh Partai PDIP Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Dan beginilah suasananya terbenas di kantor KPU Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Dan kami akan berusaha mengkonfirmasi Ketua KPU bagaimana hasil pengajuan pendaftaran bacalek bakal calon anggota legislatif Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Oke tuh, bicara. Gitu. Eh, Bagaimana pendaftaran di memasuki hari ke-11 ini, Pak Gatot? Sudah berapa partai? 11 ini konfirmasi sebenarnya beberapa partai, Ya. PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Yang pendaftaran tadi PDI Perjuangan, tapi belum tuntas proses pendaftarannya karena ada siswa dan aplikasinya belum terselesaikan sehingga kita tetap menerima tapi belum untuk prosesi pendaftarannya dari PDI Perjuangan. Dan rencananya untuk Partai Nasdem sebentar jam 1 siang sangat KPU. Ini berarti berkas partai PDIP harus dilengkapi begitu, Pak Gatot? Masih ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Berarti belum. Karena kami tidak bisa menerbitkan berita acara kalau tidak tuntas di aplikasinya. Alasannya ditolak berkasnya? Bukan ditolak, belum terselesaikan. Oh, belum terselesaikan. Karena ditolak kan ada berita acara pengembalian. Pengembalian. Ini belum. Artinya prosesnya tetap jalan, komunikasinya antara operator dan tim. Alasannya itu untuk belum mereka di proses aplikasinya belum secara aplikasi belum diserahkan ke KPU masa ke-1. Berarti belum di Silon, belum diakses. KPU belum bisa mengaksesnya. Oh, di Silon itu. Silon mereka. Kalau untuk tadi berapa bakal bacalek yang diajukan PDIP untuk kami itu masalahnya kami belum bisa melihat berapa banyak yang diajukan sehingga belum bisa menerbitkan berita acara. Untuk sampai tanggal berapa ini, Pak Ketua? Tanggal 14 Mei pukul 23.59 kami berkesempatan untuk proses melengkapi proses pengajuan. Jadi dari tanggal 1 hingga 11 ini maksudnya
dua partai yang datang, tapi baru satu yang lengkap dan sudah diterima secara resmi. Partai apa yang PKS. PKS? Sudah diterima. Kira-kira ada berapa partai lagi yang akan mendaftar ini? Ya, semua partai sih akan mendaftar, tapi yang mengkonfirmasi hari ini hanya dua. Dua. Selain PDI ada Nasdem sebentar, kemudian besok itu rencana 4 partai. 4 partai. Oh, siap. Makasih banyak Pak Ketua. Besok itu mulai sudah Jumat. Sudah Jumat. Oh, iya. Jadi itulah tadi suasana di wawancara oleh Ketua KPU Kabupaten Goa, Muhtar Muiz, di mana hingga memasuki hari ke-11 pendaftaran bacalek di kantor KPU Goa baru 2 partai yang datang mendaftarkan bacaleknya. Dari 2 tersebut, satu diantaranya yang sudah melengkap berkasnya, yakni partai PKS. Sedangkan PDIP masih harus melengkapi berkas. Kak Said? Iya. Ya, mungkin kami ingin mendengar begitu imbauan langsung dari Pak Ketua tadi. Apakah boleh dikasih terhubung lagi bersama kami? Tentunya kami ingin mendengar bagaimana imbauan yang mau disampaikan langsung nih kepada parpol dan juga bacalek yang akan mendaftar agar lebih segera begitu datang langsung. Ya, ini sudah bersama Ketua KPU Goa. Ya. Mungkin bisa diberikan himbauan kepada partai politik dan bacalek di masa-masa pemilu ini. Kami untuk khusus pengajuan bakal caleg ini mengharapkan semua partai politik sebelum datang ke KPU itu melakukan konsultasi dengan tim kami sejauh mana perkembangan mereka dalam proses pengajuan, sehingga dalam prosesi pengajuannya tidak ada lagi kendala yang berarti sehingga seremoni penerimaannya. Kemudian terkait secara umum semua partai politik dan bacalek kami mengharapkan ini baru proses, masih panjang, masih memungkinkan ada yang bersyarat maupun tidak bersyarat, sehingga yang merasa belum lengkap administrasinya dipersiapkan dari sekarang, karena masa perbaikan setelah proses pengajuan itu cukup sekian. Sekitar berapa hari kira-kira itu Pak masa perbaikannya? 2 minggu. Untuk lagi, Kak Said. Selain itu, ya, mungkin boleh ditanyakan lagi kalau info terbaru nanti dari PDIP akan datang hari ini kah, di pukul berapa, atau mungkin keesokan harinya? Untuk partai ini hari lagi Pak, bisa diulang partai apa yang akan datang? Hari ini selain PDIP akan hadir satu partai lagi, yaitu Partai Nasdem, barusan mengkonfirmasi itu sekitar pukul 13. Tadi PDIP. Tadi PDIP. Bisa kembali diinformasikan kepada Tribuners bagaimana proses penerimaan tadi partai PDIP? Untuk PDIP hari ini karena mereka pengajuan secara nasional serentak, kami juga tetap menerima proses pendaftaran, tapi pengajuan pendaftaran dari PDIP tidak tuntas karena KPU belum bisa menerbitkan berita acara karena aplikasi silon dari PDI 2 khususnya itu belum terproses, KPU belum bisa mengakses secara mudah. Untuk batas akhir pengajuan pendaftaran? Batas akhir pengajuan pendaftaran untuk semua partai politik itu sampai hari Minggu tanggal 14 Mei pukul 23. Pesannya lagi Pak, saya disampaikan kepada parpol untuk persiapan. Ya, kami misalnya mengharapkan sejak pada semua partai politik dalam proses pengajuan ini, jika menemui kendala segera melakukan komunikasi dengan tim terkait kami. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan sepanjang ada proses komunikasi dan tidak keluar dari ketentuan peraturan. Terima kasih banyak Pak Ketua. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang mau diinfokan buat Tribuners nih, Kak Said dalam hal ini sedang berada di KPUD Goa. Iya. Atau sudah cukup ya?
Ya, sudah cukup. Saya kembalikan ke studio. Siap. Terima kasih Kak Said atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kemudian kita akan terhubung lebih lanjut lagi bersama rekan jurnalis kami. Mungkin ada yang sudah terhubung bersama kami. Ya, kita akan nantikan rekan kami akan terhubung, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan tampilkan dokumentasi yang telah diberikan. Olah hari ini data dari bahasa saya karena diakibatkan ada lebih 10 orang pasien saya terserang penyakit demam dan batuk keras, sehingga administrasinya masih belum melakukan, terutama di pengadilan dan kesehatan. Namun demikian tetap mereka bersemangat untuk mereka ikut, dan kami juga selalu ketua DPC Perjuangan Kabupaten Goa beserta sekretaris dan BP Pemilu siap untuk melengkapi berkas PDI Perjuangan. Harapan kami selaku ketua DPC Perjuangan Kabupaten Goa, kami Ani Mawat dan Kepala Hijau menyampaikan kepada Bapak Ketua KPU bersama jajaran, kami siap mengikuti aturan-aturan yang ada di KPU, dan begitu pula dari Bapak Bawaslu, kami siap mengikuti aturan-aturan yang ada di Bawaslu. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sekretaris ada yang sampaikan. Oke, terima kasih Bu Ketua, teman-teman PDI. Seperti tadi disampaikan Pak Pasir, kami dari KPU selaku lembaga penerima pendaftaran ini tetap akan menerima prosesi yang dilakukan teman-teman PDI Perjuangan, tapi tidak akan menutup proses pendaftaran dari teman-teman PDI Perjuangan sampai terbitnya berita acara. Jadi proses pendaftaran teman-teman PDI akan berlanjut sampai selesai proses di aplikasi Silon, dan untuk prosesi selanjutnya tidak mesti lagi dihadiri oleh semua pimpinan DPC, cukup mungkin LO dan operator. Ya, bisa cukup LO dan operator sampai detiknya berita acara tanda terima. Tapi kalau pada saat penerbitan berita acara tanda terima pimpinan mau hadir untuk menerima prosesi penyerahan, kami juga persilakan. Tapi yang pasti untuk menyelesaikan. Ya, baik Tribuners, saat ini kami sudah terhubung langsung bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Ada Kak Jabal Kubais. Mungkin kita ingin mendengarkan kabar dari Kak Jabal terlebih dahulu. Ya. Suaranya mungkin ke unmute, Kak. Ya. Masih terkendala di suara. Ya. Oke, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, saat ini benar saja bahwa saya sedang berada di KPU Kabupaten Wajo, dan tentunya pada pagi hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Wajo resmi mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Wajo, dan tentunya mereka kompak menggunakan pakaian yang berwarna merah sebagai lambang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Dan saat ini juga sementara menunggu verifikasi dari KPU Kabupaten Wajo terkait pengajuan berkas mereka. Hubung bersama siapa lagi nih Kak yang bisa diwawancarai, ditanyakan mengenai info terbaru? Betul saja bahwa saat ini saya sedang bersama para kader PDIP Kabupaten Wajo, dan tentunya juga saya sedang bersama dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wajo. Bisa perkenalan diri, Bu? Baik Pak, saya dengan rombongan ini merupakan struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wajo, dan saya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wajo, Haja Husniati Husain. Hari ini pukul 10:15 kami mendaftarkan diri, mendaftarkan bacalek kami yang alhamdulillah rampung 100%.
Adapun keterwakilan perempuan kami itu melebihi dari kuota yang ada itu 30% sesuai dengan amanat PKPU nomor 10. Baik rekan Pio, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ketua DPC Kabupaten Wajo. Ya, melebihi ya Bu. Berarti ada berapa persen nih Bu keterwakilannya? Lebih dari 30%. Mungkin Ada terkait dapil kami, dari 6 dapil yang ada salah satu dapil, itu dapil 1, ada 4 perempuan yang ada dari 7 kursi. Mungkin kalau ditanyakan Tribuners penasaran juga nih ya Bu, terkait caleg-caleg potensial dari PDIP tersendiri, ada siapa saja nih Bu yang boleh disebutkan? Kami dari 6 dapil, semua merupakan caleg potensial bagi kami. Insya Allah PD Perjuangan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan, memperjuangkan yang mana kami pernah menduduki satu fraksi di DPP Kabupaten Wajo. Kejayaan itu yang akan kami buru untuk mengembalikannya lagi pada tahun 2024 nanti. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, ya. Ibu, mungkin pertanyaan dari Tribuners juga penasaran, kenapa baru hari ini PDIP datang begitu mendaftar secara bersamaan di baik itu di kabupaten maupun di provinsi? Mengapa baru di tanggal 11, Bu? Apakah punya alasan tersendiri Ya. apa pada tanggal 11? Tanggal 11 ini memang kami serentak seluruh PD Perjuangan seluruh Indonesia mendaftar pada tanggal 11 ini. Jadi dimulai dari DPP itu kita tinggal menyusulkan waktu. Kalau DPP mendaftar jam 10, berarti kami di sini jam 11. Ini merupakan arahan dari Pak Sekjen bahwa pada tanggal 11 itu kami serentak mendaftar ke KPU. Oke, bagaimana dengan keterwakilan kaum milenial, Bu? Boleh disampaikan mungkin diwakili dalam hal ini? Ya, kami di PDI Perjuangan yang ada sekarang ini ada beberapa memang kaum milenial tapi tidak sempat hadir. Yang hadir di sini hanya beberapa orang struktural yang ada caleg-caleg kami. Ada beberapa orang yang milenial dari dapil masing-masing. Ada yang perempuan, yang laki-laki pun ada. Terkait target Bu, kursi yang nanti mungkin akan diduduki dari PDIP sendiri, ditargetkan di angka berapa nih? Di angka 4, satu fraksi. Berarti masing-masing fraksi ada 4 yang akan diduduki ya, begitu targetnya Bu? Iya, 4 dapil yang akan diburu untuk itu. Ya, mungkin terakhir Bu, harapan terkait pendaftaran pencalonan caleg ini seperti apa, dan mungkin juga mau meminta dukungan begitu Tribuners secara tidak langsung, silakan. Harapan saya tentunya saya berharap bahwa pemilu 2024 ini berjalan lancar, aman, dan PDI Perjuangan meraih kejayaannya dan kembali menduduki satu fraksi minimal, karena di Wajo ada 6 fraksi, berharap bahwa minimal satu fraksi yang dapat kami raih. Harapan saya untuk Tribun bahwa sering-seringlah berkunjung ke sekretariat kami, merupakan harapan saya. Kemudian berita yang akan diangkat, jangan memunculkan hanya satu partai, tapi munculkan semua partai yang ada di Kabupaten Wajo. Terima kasih Bu, saya kira itu yang merupakan harapan bagi saya. Insya Allah ke depannya PDI Perjuangan akan maju di Kabupaten Wajo. Baik, baik. Terima kasih Bu atas kerjasamanya sudah berbagi informasi langsung kepada Tribuners. Nah, mungkin Kak Jabal bisa memperlihatkan nih situasi, atau mungkin juga bisa mewawancarai langsung rekan-rekan yang ada di sana. Baik, Pio, saat ini struktural dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang melakukan beberapa persiapan, dan tentunya saat ini mereka telah mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta pemilu 2024 mendatang. Nah, untuk situasi dan kondisi yang ada di dalam KPU, dalam ruangan KPU Kabupaten Wajo itu sendiri, mungkin kita bisa lihat Tribuners. Ini juga merupakan ruang konferensi pers pada saat para peserta telah melakukan
pengajuan atau verifikasi di KPU dan setelah itu akan melakukan konferensi pers di dalam ruangan tersebut, Tribuners. Oke, baik rekan Pio, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya reporter Tribun Timur, Jabal Kubais dari Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Jabal atas kerjasamanya. Selamat melanjutkan tugas dan tentunya kami menunggu informasi terbaru dari Anda. Tentu kita akan terhubung lagi bersama jurnalis lainnya, tapi kita akan melihat dulu bagaimana dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami. Di KPU Kabupaten Wajo dan tentunya sedang menyaksikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Wajo dan merupakan yang kedua. Dokumentasi yang saya kira Halo. Ya, Tribuners, saat ini kami sudah terhubung lagi bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Luwu, tentunya bersama Kak Sauki Maulana. Kita langsung saja menanyakan info terbaru nih Kak, bagaimana? Saat ini sedang berada di mana nih? Ya, Kak Sauki. Ya, silakan Kak, silakan. Saat ini sudah berada di lokasi mana Kak? Saat ini, terima kasih Kang Pio. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Luwu di Jalan Batara Guru, Desa Lebani, Kecamatan Bilapa Utara. Saat ini di hari ke-11 pendaftaran bacalek oleh partai PDIP sudah datang di KPU untuk mendaftarkan bacaleknya. Ya. Jadi Partai PDIP menjadi partai kedua yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Kabupaten Luwu. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPU Kabupaten Luwu terkait berkas-berkas yang harus dilengkapi dan diupload di aplikasi Silon. Sebelum datang juga pengurus PDIP juga diantar oleh tarian, jadi mereka bersamaan atau beriringan dengan tarian Pangaru. Jadi tarian itu merupakan tarian tradisional dari Luwu Utara, yang artinya tarian perang atau tarian keberanian, begitu Pia. Oke,
Berarti mungkin masih ada beberapa kendala begitu ya yang bisa disampaikan ini? Sejauh ini masih berlangsung proses pemeriksaan oleh Komisioner KPU Pak Sampe untuk terkait berkasnya hingga hari ini. Jadi pengurus Partai PDIP masih berada di ruang pemeriksaan di kantor KPU Kabupaten Luwu. Oke. Mungkin ada beberapa rencananya orang... juga hari ini. Ya, rencananya juga hari ini akan ada 2 partai lain, yaitu Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Jadi setelah Partai PDIP mendaftarkan bacaleknya, dijadwalkan juga Partai Nasdem setelahnya. Kemudian sore hari nanti akan ada Partai Gerindra yang akan mendaftar bacaleknya. Begitu, Pio. Oke, jadi mungkin kabar dari Luwu ini akan ada 3 parpol yang hari ini datang mendaftar langsung ya, Kak? Iya, betul. Oke, untuk menurut informasi yang diterima KPU Kabupaten Luwu seperti itu. Untuk partai PDIP sendiri, Kak, ada beberapa orang yang langsung datang ke kantor KPUD Luwu nih, Kak? Lumayan banyak, mungkin ada sekitar 20-an orang. Mereka juga tadi saya bilang tadi diantar oleh tari pengaruh, tari adat Luwu Utara, yang artinya tari perang atau tari beranian itu. Saat ini sudah masuk. Dan dia ketua Partai PDIP, Pak Admira juga ada bersama pengurus lain, dan beliau memakai pakaian adat langsung dan mengantarkan langsung berkas bacaleknya ke kantor KPU. Begitu, Pio. Baik Kak. Sauki, kita akan mendengarkan lagi dan juga menunggu informasi terbaru dari Kak Sauki dalam hal ini yang bisa dilaporkan dari KPUD Luwu. Kita akan beralih dulu ke jurnalis kami yang ada juga di KPU Sulsel. Ada Kak Erlan sudah terhubung bersama kami? Ya, Kak Erlan mungkin bisa diinfokan terkait kondisi dan suasana di lokasi Anda saat ini. Silakan. Oke, baik rekan Tio, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saat ini saya sedang berada di depan kantor KPU Sulsel sendiri, di mana pada pagi hari ini tepat pukul 11 tadi rombongan dari PDIP Perjuangan Sulawesi Selatan tiba di kantor KPU Sulsel. Jadi partai PDI menjadi peserta pemilu kantor KPU Sulsel. Saat ini juga kami sudah terhubung bersama kendala di audionya nih Kak Erlan. Boleh dibantu? Halo? Ya, oke. Sekarang sudah ada. Ya, sekarang kami terhubung bersama siapa Kak Erlan? Rekan Tio. Pertama-tama saya menyampaikan selamat. Kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Jadi saat ini saya sudah berada dengan bagian humas dari PDI sendiri yang akan memberikan sedikit keterangan mengenai kesiapan PDI menjelang pendaftaran maupun suasana pendaftaran di pagi hari ini di KPU. Oke, Pak. Ya, halo. Bagaimana? Pak. Bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana suasana hari ini dari PDI sendiri dan berapa rombongan ini yang dihadirkan Pak? Iya, kami hari ini tanggal 11 Mei start tadi dari kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan pukul 10.30 sampai di KPU tadi sebelum pukul 11 kami melakukan pendaftaran bakal calon legislatif Provinsi Sulawesi Selatan. Pendaftaran kami ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Ridwan Fitri, didampingi oleh Sekretaris Rudi Targoni dan Bendahara Bapak Haji Alimuddin, dan seluruh Dewan Pimpinan Daerah, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, bersama-sama kami KPU untuk mendaftarkan calon legislatif Provinsi PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Kami informasikan bahwa pendaftaran kami hari ini itu pendaftaran yang semua dapil di Sulawesi Selatan khusus untuk calon provinsi itu lengkap 100% dengan keseluruhan total 85 orang.
Adapun yang hadir pada saat ini di KPU melakukan pendaftaran dari PDI Perjuangan, selain DPD juga ada beberapa kawan-kawan dari kabupaten kota dan simpatisan serta kader PDI Perjuangan, dan tak lupa juga yang hadir di sini adalah tentu saja calon-calon legislatif yang di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin estimasinya kita yang hadir di sini kurang lebih 250 orang. Saya jelaskan Pak, mungkin ada target-target pemenangan di pemilu yang akan datang, target kursi atau capaian kursi ya Pak? Ya, PDI Perjuangan tentu saja seperti keinginan kita, partai politik tentu saja menginginkan kursi di provinsi itu sebanyak mungkin. Tentu saja target dari 11 dapil yang ada sekarang di Sulawesi Selatan, DPR Provinsi Sulawesi Selatan itu kami 15 sampai 16 kursi dengan estimasi bahwa ada 1 dapil dan kita bisa 2 kursi. Terkait ini Pak, siapa-siapa kader ini yang ada tokoh-tokoh baru ini Pak yang menjadi calon? Ya, kalau tokoh tentu saja banyak, cuma saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas bahwa animo masyarakat untuk masuk ke PDI Perjuangan kemudian menjadi calon legislatif itu begitu besar. Kami bahkan menyeleksi begitu ketat bakal calon DPR Provinsi ini karena yang mendaftar itu selain kader tentu saja orang-orang yang punya background yang memungkinkan untuk PDI Perjuangan bisa mendapatkan kursi lebih di DPR Provinsi. Tapi alhamdulillah semua bisa kita jalankan sesuai mekanisme partai. Mungkin ada dari partai lain Pak yang bergabung ke PDI? Kalau dari partai lain, saya belum mendengar itu. Belum ada partai lain yang bergabung. Mungkin di daerah ada, tapi untuk provinsi saya belum mendengar. Saya mau menanyakan sesuatu nih. Ya, Vio mau menanyakan langsung ke Pak Iqbal ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pak, ini kan tadi statement Bapak sendiri menyatakan bahwa ada agak kesulitan begitu menyeleksi calon-calon yang mendaftarkan begitu, para calon yang mendaftarkan. Kemudian dengan hal ini, apakah tidak ada kesulitan dalam mengkader begitu para bacalek yang saat ini sudah menjadi bakal calon legislatif? Ya, jadi gini, kita geser istilahnya, bukan kesulitan, karena yang punya animo banyak, animo orang untuk masuk mendaftar sebagai calon legislatif itu banyak, begitu besar. Tentu saja kita akan selektif dalam memilih yang menjadi bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan. Tapi alhamdulillah mekanisme partai sudah berjalan dengan baik dan semua menerima dengan baik. Siapapun yang menjadi calon legislatif sekarang ini semua diterima baik oleh internal PDI Perjuangan maupun mereka-mereka yang sebelumnya ingin masuk tapi tidak terjaring dalam proses penjaringan bakal calon tersebut. Jadi kita geser istilahnya, Mbak, bukan kesulitan. Rekan Tio. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir terkait kader-kader yang baru nih, yang baru terjun ke dunia politik, mungkin apakah ada kendala begitu pada saat mengkadernya? Kenapa? Terkait kader-kader yang mungkin baru terjun ke dunia politik Pak, apakah ada kendala begitu pada saat mengkadernya? Oh, enggak ada kendala. Hanya memang bagi kader yang baru ini tentu saja setelah ini nanti kita akan melaksanakan kursus kader pratama dan kursus kader madya untuk pembekalan mereka menyangkut nilai identitas kader, utamanya bagi calon-calon anggota legislatif. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Kita di PDI Perjuangan ini mekanismenya itu begitu sederhana, tidak mempersulit, tapi tetap pada jalur mekanisme partai yang ada. Untuk keterwakilan perempuan, ya, kita lengkap. Baik sesuai dengan aturan yang dulu, bahkan ada kan aturan sekarang. Aturan sekarang itu pembulatannya itu tidak ada lagi bahwa ketika persennya minus pembulatannya ke bawah, persennya plus pembulatannya ke atas. Kita semua pembulatan ke atas. Jadi usus keterwakilan perempuan untuk PDI Perjuangan itu semua pembulatan ke atas 30%, dan itu lengkap untuk perempuan. Ini kan Pak, di Sulawesi Selatan ini sendiri banyak kalangan milenial yang terjun langsung
ke dunia politik untuk di Bacalek di PDI sendiri ini Pak, ada ruang khusus disediakan untuk kader milenial? Bukan hanya ruang khusus untuk milenial, bahkan kita buka ruang yang sebesar-besarnya. Sebagai catatan bahwa calon legislatif khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu diisi 30% milenial. Ya, hampir 30% diisi dari ke-11 dapilnya Pak. Iya, hampir 30% milenial. Selebihnya itu ya, jadi dia di-combine. Caleg kita itu combine, caleg provinsi kita itu di-combine. Bahkan untuk caleg kabupaten kota kita minta kepada seluruh dewan pimpinan cabang dalam menjaring calon legislatifnya itu saya harus mengcombine semua perangkat-perangkat, semua baik dari kalangan muda, kemudian tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita combine, semaksimal itu mengcombine. Ini ada dari PDI atau anggota DPRD kabupaten yang naik kelas ke provinsi Pak atau bagaimana? Ada beberapa, bahkan kabupaten ke provinsi, ada dari provinsi juga ke pusat, ada beberapa. Mungkin bisa disebutkan namanya Pak? Coba datanya di. Oke. Tapi ya, ada. Pertanyaan terakhir mungkin, pertanyaan terakhir Kak Erlan, pertanyaan terakhir buat Bapak nih. Pak, lantas bagaimana dengan persiapan PDIP terkait sistem terbuka dan juga tertutup? Apakah tentu ada plan-plan yang telah disediakan dalam hal ini? Ya, jadi PDI Perjuangan dalam melakukan konsolidasi partai jauh sebelumnya, setiap saat itu kita selalu memberikan gambaran kepada kader-kader bahwa sistem pemilu itu bisa saja berubah. Nah, perubahan sistem pemilu itulah yang kemudian kita semaksimal mungkin tetap siap mengikuti. Jadi kalau tertutup terbuka PDI Perjuangan tidak masalah. Tidak masalah PDI Perjuangan tertutup, terbuka, semi tertutup, bahkan semi terbuka pun PDI Perjuangan siap untuk itu. Karena memang jauh sebelumnya kita sudah memberikan brainstorming ke seluruh Dewan Pimpinan Cabang yang ada di kabupaten kota, bahkan kader-kader PDI Perjuangan bagaimana menghadapi jika sistemnya itu terbuka atau sistemnya itu tertutup. Kan ini persoalan bagaimana menghadapinya saja, Bu. Ya. Nah, kalau kawan-kawan kita sudah bekali brainstorming dengan bagaimana menghadapi dengan sistem pemilu yang akan terjadi, saya kira apapun sistem pemilunya itu pasti kita bisa ikuti dengan baik. Dan saya yakin PDI Perjuangan mampu memaksimalkan apa yang menjadi target partai ke depan, baik untuk provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Oke, rekan Tio. Selanjutnya yaitu sambutan bahwa Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Iqbal yang telah memberikan statement langsung mewakili PDIP. Ya, makasih sama-sama, Bu. Ya. Kak Erlan, mungkin ada info terbaru lagi terkait suasana atau juga mungkin bisa diperlihatkan kepada Tribuners terkait aktivitas saat ini, ada kegiatan seperti apa nih? Oke, rekan Tio, jadi karena saya sedang berada di depan kantor KPU sendiri atau di halamannya, jadi bisa kita lihat langsung antusias dari simpatisan dari PDI sendiri ataupun kader ya. Jadi ada beberapa bacalek yang datang bersama Pak Ketua. Jadi beginilah suasana di depan kantor PDI, kantor KPU sekarang. Dan saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan berkas bacalek yang diserahkan langsung tadi oleh Pak Andi Butiri bersama rombongannya. Oke, rekam Tio. Ya, mungkin cukup sekian dulu Kak Erlan. Halo? Ya, mungkin cukup sekian dulu Kak Erlan. Baik, rekan Tio, makasih. Ya, selamat bekerja lagi Kak, dan tentunya kita akan senantiasa menantikan informasi dari jurnalis Tribun Timur yang ada. Kita telah terhubung lagi bersama jurnalis Tribun Timur lainnya. Mungkin sudah ada yang bergabung bersama Vio. Oke. Mungkin kita akan menantikan lagi tentunya setelah kita memutarkan dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami.
Ya, selamat siang Tribuners. Siang hari ini kita melihat rombongan dari PDI Perjuangan yang kini sudah tiba di kantor KPU Kota Makassar untuk mendaftarkan bakal calon legislatif. Tribuners, kita lihat kader-kader PDI Perjuangan pengajuan bakal calon, formulir model B pengajuan parpol, dan model B daftar bakal calon dari partai politik kepada KPU Provinsi Sulawesi. Ini seperti inilah kita lihat suasana pendaftaran dari calon legislatif PDI Perjuangan, Tribuners. Itu pas kami. Bisa masuk isi dulu buku tamu. Ya, seperti inilah Tribuners, kita melihat saat ini kader PDI Perjuangan yang telah tiba di kantor KPU Makassar. Tribuners masih dalam akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Tribuners, saat ini saya coba melangkah ke daerah depan ya Tribuners ya, tepatnya di ruangan untuk penerimaan Ketua DPD PDIP Makassar. Nanti kita copy tanda tangannya baru kita. Seperti Tribuners, kita melihat saat ini dari PDI Perjuangan yang telah. Ya, baik Tribuners, saat ini kita telah terhubung lagi bersama jurnalis Tribun Timur yang ada di KPU Makassar, tentu saja bersama rekan kami Kak Faki Imtiaz yang telah terhubung bersama kami. Kak Faki, selamat pagi menjelang siang. Baik, rekan Faki. Ya. Ya, rekan. Siap. Mungkin bisa dikabarkan nih Kak Faki terkait kondisi di lokasi seperti apa suasananya dan partai apa saja yang sudah datang pada pagi hari ini. Oke, di pagi hari ini rekan Tio saya sedang berada di kantor KPU Kota Makassar dalam mengikuti pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Di belakang saya sedang berlangsung pendaftaran bakal caleg dari Partai PDI Perjuangan yang menjadi partai kedua yang mendaftarkan bacalegnya usai Partai Keadilan Sejahtera pada Senin tanggal 8 Mei 2023 lalu. Sekitar pukul 11.15 tadi DPD PC PDIP Makassar tiba di kantor KPU Kota Makassar dipimpin oleh Ibu Ketua Andi dan kedatangan dari PDIP disambut langsung oleh Ketua KPU Kota Makassar, dan saat ini di belakang saya sedang berlangsung verifikasi berkas dari KPU Kota Makassar. Seperti itu rekan Tio. Oke. Mungkin ada berapa orang total nih Kak yang bisa diperkirakan ada berapa orang yang langsung datang ke KPU Makassar?
Ya, sekitar 100 sampai 150 kader PDIP datang di Kota Makassar dipimpin Andi Suhada Sapele. Yang uniknya datang menggunakan bentor. Jadi moda transportasi tradisional becak motor digunakan Suhada Sapele untuk datang di Kota Makassar. Dirinya pun didatang dengan iring-iringan dari tari paraga dan juga dengan menggunakan pakaian baju bodoh dan juga jas tutup seperti itu rekan Tio. Oke. Oke, baik saudara Fakih, mungkin boleh dibalik sedikit kameranya melihat suasana di sana, berbagi kepada Tribuners terkait suasana di lokasi. Nah, seperti ini Tribuners, suasana terkini di lokasi. Saat ini kita melihat dari PDIP Kota Makassar masih diterima oleh KPU Kota Makassar dipimpin Bapak Ketua KPU Kota Makassar Bapak Farid Basdi. Dan saat ini sedang berlangsung pemeriksaan berkas Tribuners oleh Divisi Penyelenggara Bapak Gunawan Mansa. Di depan sana ada Ketua DPC PDI Perjuangan Andi Suhada Sapele bersama sekretarisnya dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan berkas terlebih dahulu. Tekan Tio seperti itu. Mungkin akan memakan waktu berapa lama nih, Kak Fakih? Ya, hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 15 menit pemeriksaan berkas, termasuk tadi Ibu Suhada Sapele dimintai KTP sebagai PDIP Makassar. Lalu kemudian ada juga pemeriksaan berkas melalui aplikasi Silon untuk melihat kelengkapan daftar bakal calon legislatifnya. Dan tadi sudah diperiksa memang dalam Silon untuk bakal calon legislatifnya sudah penuh dan sudah memenuhi syarat. Kemudian juga dari aturan mengenai 30% kuota perempuan juga sudah dipenuhi oleh PDIP Kota Makassar. Seperti itu, Rahmatio. Oke, ya. Mungkin kita bisa sambil melihat situasi terlebih dahulu, kemudian kita akan menanyakan lagi info terbaru dari Kak Fakih. Mohon tetap menampilkan layarnya ya, Kak. Ya, nah saat ini sudah selesai. Kita lihat tepuk tangan dari anggota PDIP Kota Makassar juga sudah menandai bahwa kelengkapan berkas-berkas dari kader PDIP sudah diterima oleh KPU Kota Makassar. Tribuners. Berarti saat ini total sudah ada 2 partai yang mendaftarkan langsung di KPU Makassar ya, Kak Fakih? Ya, jadi memang di kantor KPU Makassar sudah menerima 2 partai. Kemarin pada hari Senin tanggal 8, Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang datang di KPU Kota Makassar mendaftarkan bakal calon legislatifnya, meskipun berkas dari Partai Keadilan Sejahtera masih harus dikembalikan untuk dilengkapi kembali. Namun dijadwalkan PKS juga akan mengumpulkan sisa berkasnya itu besok, dan di hari ini PDI Perjuangan di partai yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Seperti itu rekan Vio. Ya, mungkin setelah Partai PDIP Perjuangan di hari ini ada partai apa lagi yang akan datang begitu menyusul, Kak Fakih? Ya, informasi yang telah dihimpun bahwa di siang hari nanti akan ada juga Partai Nasdem sekitar pukul 14.00. Partai Nasdem akan datang di KPU Kota Makassar untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Dan saya tambahin, tadi baru saja disampaikan oleh KPU Kota Makassar bahwa berkas calon bakal calon legislatif dari PDIP Perjuangan dinyatakan lengkap, Tribuners, seperti itu. Mungkin kita akan menanyakan ke narasumber nanti yang bisa ditanyakan ya, Kak Fakih? Ya, nanti mungkin setelah penerimaan ini, karena saat ini masih berlangsung penerimaan oleh KPU Kota Makassar dan situasi juga masih berlangsung penerimaan secara formal terlebih dahulu, Tribuners. Nah, kita lihat ya. Sekarang mungkin ada sedikit sepatah kata dari Ketua DPC PDIP Kota Makassar, Tribuners.
untuk mendaftarkan bakal calon legislatif Tribuners. Ya, baik, tadi itu liputan yang telah disampaikan langsung dari rekan kami yang ada di KPU Makassar, yaitu oleh Kak Fakih Imtiaz. Tentunya kita akan menantikan informasi terbaru yang bisa dibagikan kepada Tribuners terkait bagaimana proses pendaftaran calon legislatif yang ada di KPU Makassar. Tentu kita akan kembali setelah kita memutarkan video dokumentasi yang telah dikirimkan kepada kami. Ya, selamat siang Tribuners. Siang hari ini kita melihat rombongan dari PDI Perjuangan yang ini sudah tiba di kantor KPU Kota Makassar untuk mendaftarkan bakal calon legislatif Tribuners. Kita lihat kader-kader PDI Perjuangan ya yang di siang hari ini sudah datang Tribuners untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Oke, boleh Kak. Oke. Mungkin apa? Kenapa Kak? Oh iya, di luar ini. Belum sih Kak. Tunggu masih di dalam sih, mungkin 5 menit lagi Kak. Oh iya di ini seperti inilah kita lihat suasana pendaftaran dari legislatif PDI Perjuangan. Oh iya Kak. Tribuners.
Itu pas kami. Bisa mas, isi dulu buku tamu. Ya seperti inilah Tribuners, kita melihat saat ini kader PDI Perjuangan yang telah tiba di kantor KPU Kota Makassar. Tribuners masih dalam akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya Tribuners. Kak, mulai konferensi pers ya, Kak? Mulai Kak? Melangkah ke daerah depan ya Tribuners. Ya. Ya, Tribuners, saat ini kami sudah mendapatkan info terbaru dari rekan kami, Fakih Imtiaz, yang sedang berada di KPU Makassar terkait akan dilangsungkan press release, press conference dari PDIP yang ada di lokasi. Kami langsung terhubung bersama rekan kami. Baik, Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Makassar. Saat ini akan berlangsung konferensi pers dari Partai PDI Perjuangan yang akan menjelaskan mengenai hasil dari pemeriksaan berkas di dalam kantor KPU Kota Makassar. Seperti inilah suasana ini, Tribuners, saya perhatikan bahwa Ibu Anji Suhada Sapele sudah memanggil bakal calon legislatifnya untuk naik ke atas panggung Tribuners untuk konferensi pers untuk menyampaikan, memaparkan hasil dari pemeriksaan berkas Tribuners. Jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan berkas Tribuners, memang setelah berlangsung pemeriksaan berkas oleh KPU Kota Makassar dan dinyatakan bahwa sudah bisa melengkapi berkas dan berkas dari PDI Perjuangan sudah lengkap Tribuners. Kita lihat Ibu Anji Suhada Sapele yang saat ini memimpin kader PDI Perjuangan Tribuners. Saat lagi akan melakukan konferensi pers menjelaskan hasil pemeriksaan berkas Tribuners. Mana Mike? Jadi PDI Perjuangan menjadi partai kedua yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya Tribuners. Setelah yang pertama yakni Partai Keadilan Sejahtera, dan kali ini PDIP Perjuangan menyetorkan daftar nama bakal calon legislatifnya Tribuners. Jadi tadi sekitar pukul 11.15 memang kader PDIP Makassar tiba di kantor KPU Kota Makassar dan disambut langsung oleh Bapak Ketua KPU yakni Farid Wajdi Tribuners. Jadi saat ini kita masih menunggu pelaksanaan konferensi pers dari PDI Perjuangan. Kota Makassar Tribuners. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu sekalian, para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, kami akan memperkenalkan YLL. Kalau saya teriak, merdeka, merdeka, merdeka. Bisa merdeka 3 kali. Metang, merah total, metang. Menang total, metal, mega total. Ya. Merdeka! 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 Metal! 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 Selanjutnya saya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi suaranya kalau PPDI ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Kita berikan salam nasional, salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Alhamdulillah bahwa pada pagi dan siang hari ini, pagi menjelang siang, kita semua kader-kader PDI Perjuangan telah datang ke kantor KPU untuk menyerahkan dokumen, daftar dokumen caleg kita semua. Dan ternyata teman-teman tadi di dalam mungkin ada yang sudah melihat bahwa kelengkapan dokumen kita ini 100% sudah diterima dan lengkap. Untuk itu, terima kasih atas partisipasi dari semua teman-teman, terutama teman Bacalek yang telah melengkapi semua dokumen yang diminta dan tepat waktu. Dan merupakan pertama kalinya juga bahwa PDI Perjuangan Kota Makassar merupakan partai yang pertama yang melengkapi dan lengkap 100% dokumen yang diajukan. Kita sangat apresiasi semua bacalek-bacalek maupun teman-teman pengurus di sekretariat yang tiada hentinya, tiada lelah hingga tembus pagi untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang diminta. Jadi sekali lagi ini merupakan langkah awal, langkah baik kita. Tadi kita lihat kita jalan dari kantor Jalan Serigala menuju ke KPU Antang ini merupakan jalan yang cukup panjang, tetapi kita lihat kita tidak ada melewati rintangan apapun juga. Jadi merupakan tanda-tanda ke depan bahwa partai kita ini nomor 3 ini akan menjadi hat-trick untuk ketiga kalinya. Terutama untuk Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih semua partisipasi kita. Kita bekerja sama semua dan kita menangkan partai kebanggaan kita. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jadi setelah tadi sedikit disampaikan dari Pajak. Coba ini saya lihat banyak perempuan. Stasiunnya kan 30%. Apakah memang didominasi perempuan? Jadi selama ini kan memang yang menjadi masalah dasar keterwakilan 30% perempuan di setiap partai ya. Tapi ternyata peminat wanita untuk PDI Perjuangan ini khususnya Kota Makassar sangat besar, sangat antusias. Jadi kami sangat mengapresiasi bahwa ternyata wanita juga tidak kalah dengan laki-laki dan ternyata lebih banyak yang mendaftar wanita dibandingkan laki-laki seperti itu. Hidup perempuan. Semua. Di Kota Makassar 50. Perempuannya berapa jam? Perempuan di kota kalau lagi. Yang ada di kota 30% memilih kota tiga berapa? Tiga. Setiap dapil 3 kali 5, 15 dan 1 sekitar 18. Ya. Petahana kami ada 6 sekarang dan semua pada ikut, tetapi yang satu Al-Hidayat Santu naik kelas. Targetnya Bu mungkin? Target di semua dapil kami bisa dapat 2 kursi kalau bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Harapan kita semua seperti itu. Jagoan dapilnya di mana Bu? Jagoan semua di semua dapil jagoan. Tidak ada yang tidak jagoan. Semua petarung. Jadi yang masuk 50 ini betul-betul petarung. Itu kita pastikan. Jangan Kak, ayo nih Kak, mulai Meki.
Ya, baik. Tentunya kita sudah mendapat lagi informasi terbaru dari jurnalis kami yang ada di Kabupaten Pinrang. Tentunya bersama rekan kami, Nining Anggreni. Kita langsung saja terhubung bersama Nining. Silakan Kak Nining, mungkin informasinya seperti apa? Boleh langsung disajikan kepada Tribuners. Ya, baik Tribuners, saat ini saya berada di KPU Pinrang, di mana saat ini PDIP Pinrang telah menyerahkan berkas bacalek ke KPU Pinrang dan saat ini sudah selesai penyerahan dan sementara kami menunggu respon dulu untuk PDIP Pinrang. Nah, diketahui PDIP Pinrang ini merupakan partai kedua yang datang ke KPU Pinrang. Sebelumnya juga sempat ada PKS Pinrang yang pertama datang ke KPU Pinrang namun berkasnya dikembalikan. Nah, untuk PDIP Pinrang ini dari berkas yang sudah diserahkan kemungkinan atau bisa dipastikan kalau semua berkas dari PDIP Pinrang ini sudah diterima pihak KPU Pinrang. Ini bisa memperlihatkan suasana dan situasi di lokasi seperti apa? Boleh diarahkan kamera belakangnya langsung ke tempat Anda berada. Ini kita sementara tunggu respon dulu dari pihak PDIP dan KPU Pinrang Tribuners. Saya bakal mengarahkan kameranya ke tempat respon. Ini sudah banyak hubungan dari pihak PDIP Pinrang. Nah, berikut ini adalah PDIP Pinrang Kartini Lolo yang akan iya betul. Kita sudah melalui tahapan pertama itu pendaftaran di KPU dan kita dari yang terakhir membuat anggota DPR atau caleg bakal caleg bisa tetap dan memenuhi 20% keterwakilan. Itu ada rinciannya ada berapa laki-laki dan perempuan? Rinciannya dari 40 dari 40 bakal caleg 30% perempuan, sisanya 25. Pokoknya ada satu ketua yang tidak maju lagi. Iya, ada satu anggota DPR Kabupaten kami yang kebetulan bisa partai tidak mencalonkan diri lagi di PDI Perjuangan. Sudah ada. Karena kami berpikir bahwa tanpa pengunduran diri berarti beliau tidak akan melalui proses di Silon karena masih dianggap ganda. Iya, akan sambil menunggu arahan dari DPP, DPD seperti apa arahan beliau. Kami dari DPC PDI Perjuangan tetap akan melanjutkan arahan beliau. Tanggapannya sendiri menurut ada satu kader. Saya pikir setiap caleg pasti punya pertimbangan
berbeda ya. Mungkin beliau menganggap bahwa dengan tidak ajak ke partai lain, dia boleh banyak peluang lolos dan beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk 2024. Semoga beliau sukses. Untuk saat ini kami dari PDI Perjuangan Ya, Tribuners, itu tadi wawancara dari Ketua PDIP Pinrang, Ibu Kartini Lolo, dan menurut Ibu Kartini Lolo, PDIP Pinrang mendaftarkan 40 bacaleknya ke KPU Pinrang, di mana rinciannya itu yakni bacaleknya 15 perempuan dan 25 laki-laki, dan targetnya yakni untuk pemilu mendatang itu ada 6 kursi targetnya Tribuners. Untuk 6 target kursi ini yakni terdiri dari Perdapil. Seperti itu, saya kembalikan ke studio. Oke, jadi untuk keterwakilan dan juga persyaratan yang sudah menjadi persyaratan begitu dari KPU sendiri sudah sangat terisi oleh PDIP Perjuangan yang ada juga di Kabupaten Pinrang. Oke, terima kasih Nining Anggreni atas informasinya. Tentu kita akan menunggu informasi terupdate juga dari Anda dan juga tentunya dengan rekan lainnya yang ada di daerah masing-masing. Tentu Fiorina Ciretno mewakili tim dan juga jurnalis yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.